Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Mantili dan Raden Samba yang juga mengikuti jejak Brahma pergi ke kerajaan Kuntala untuk membebaskan Tumenggung Ardalepa, mengalami nasib yang sama dengan Brahma. Terjebak di gedung penjara yang diperkirakan di tempat itulah Tumenggung Ardalepa dikurung. Di dalam ruangan yang sempit itu, Mantili dan Raden Samba digempur oleh puluhan prajurit pasukan keraton. Rupanya kalian benar-benar adu jiwa. Kalian tidak akan bisa keluar dari gedung penjara ini. Mantili, bertahan terus Mantili. Oh, main-main. Iya. Gila, Raden Samba, terus ini. Hah? Hilang. Raden Samba kemana? Kok tiba-tiba sih ada? Kelihatannya tadi dia masuk ke dalam tanah. Ah, tidak mungkin. Mana ada manusia bisa lurus bumi. Tentara, meskipun kau tutup semua pintu dan jendela, dan kami dikepung dengan rapat, tapi kami tetap bisa lolos dengan cara mengurus bumi. Masuk ke dalam tanah. Kau lihat tadi, Raden Samba sudah masuk ke dalam tanah. Sebentar lagi, aku yang akan urus bumi. Jangan berikan kesempatan perempuan itu masuk ke dalam tanah. Serang terus. Hah? Seorang anggota pasukan keraton tiba-tiba kakinya melesat ke dalam tanah. Hah? Satu pasukanku amblas ke dalam tanah. Seperti ada yang membetot dari dalam tanah. Lihat ke dalam. Anak buahmu satu persatu dibetot ke dalam tanah oleh Raden Samba. Mereka dikubur hidup-hidup. Alat. Bahaya. Lari. Akhirnya mereka ketakutan juga. Untung punya teman bisa nurus bumi. Kalau tidak, mungkin sampai saat ini pertarungan masih berlangsung. Kita juga sebaiknya sekarang segera meninggalkan tempat ini. Ayo. Itu dia. Di bawah dataran yang luas itu terhampar kerajaan Kuntala. Ya, mudah-mudahan Brahma dan Mantili serta Raden Samba sudah pula sampai di sini untuk segera aku bergabung dengan mereka. Aku sudah memasuki wilayah pusat kota kerajaan Kuntala. Tapi masih di daerah pinggiran. Santai saja. Sambil jalan-jalan. Sebab baru kali ini aku mengunjungi Kuntala. Berhenti. Hah?
Siapa yang menyuruh aku berhenti? Buset. Banyak benar. 10 orang penunggang kuda menghadang di depan. Mereka akan seragam mereka. Pasti mereka satuan pasukan keraton. Kau juga nih. Hei, siapa kau? Aku? Ya, kau. Gotawa. Dari Madangkara? Kau tahu? Jawab. Baru jadi kepala regu sudah sok. Main bentak. Pangkatmu itu tidak sebaik kukuku. Nih, aku. Patih. Patih Gotawa dari kerajaan Madangkara. Patih kerajaan Madangkara. Kau terkejut bukan? Makanya lihat-lihat dulu. Lihat pakaianku mencarang begini. Gelang mas, kalung mas, ikat kepala berlapis emas. Baju dan celanaku itu berlapan. Dan terompahku. Ini cara asli. Mana ada rakyat biasa punya pakaian mahal dan mewah ini? Wah. Apa? Rezeki tangkapanku hari ini. Kau mau menangkap aku? Ya, tidak peduli Patih. Pokoknya orang Madangkara harus ditangkap. Iya. Tangkaplah kalau kau bisa. Sombong. Aku juga ingin tahu sampai di mana kehebatan pasukan kerajaan Kuntala yang tersohor itu. Ayo, maju semuanya. Pasukan, tangkap! Cuma segitu saja pasukan keraton Kuntala itu. Dibikin roboh sekaligus. 2 orang. Baru 6 orang yang mampus. Sisanya kabur. Berdebah. Ada serangan gelap. Sebuah pedang meluncur ke leherku. Untung aku bisa menangkapnya. Hei, keluar! Jangan cuma bisa menyerang sambil bersembunyi. Keluar! Kau tahu? Hah? Brahma! Kenapa kau ada di sini? Aku mencemaskan keselamatanmu. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu, Bram. Tapi yang namanya masuk ke kandang macan. Lalu kerajaan kita bagaimana? Aku serahkan kepada Mangku Bumi Gajah Depa. Dia mampu memimpin kerajaan dan rakyat menghormatinya. Maaf, Brahma. Bukannya aku tidak patuh terhadap perintahmu. Tapi aku tidak mau sahabat sejatiku menemui kesulitan di negeri orang. Iya. Apa boleh buat? Kau sudah ada di sini. Masa aku harus menyuruh kau kembali ke Madangkara? Nah, bantuanmu aku terima. Terima kasih, Bram. Tadi malam di keraton ada keributan. Keributan apa? Pasukan keraton bertempur dengan 2 orang asing yang memasuki gedung penjara. Pasti mereka Mantili dan Raden Samba. Kau yakin? Iya. Sebab aku menyuruh Bulubalang Praga untuk memberi kabar kepada Mantili di kerajaan Sangkam bahwa ayahmu Tumenggung Ardalepa di penjara. Kasihan Mantili. Dia sama dengan aku. Dikecoh oleh kelihayan Celopati Kendala. Maksudmu? Dia mengira di gedung penjara itulah ayahnya di penjara. Padahal tidak. Oh iya? Ya, aku juga begitu. Aku mengira pasti di gedung penjara itu ayah dan ibuku di penjara.
Tak taunya yang dijumpai malah pasukan keraton yang siap untuk meringkus aku. Jadi kau sudah masuk ke keraton? Sudah. 2 kali. 2 kali? Iya. Pertama menyatroni gedung penjara itu. Kedua menyatroni rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Siapa dia? Dialah yang tahu di mana ayah dan ibuku, Tumenggung Ardalepa dan Ibunda Gayatri penjara. Lalu? Rupanya dia sudah siap untuk menerima tamu. Rumahnya dijaga ketat. Selain oleh pasukan keraton pilihan, juga oleh beberapa orang tokoh sakti dari rimba persilatan. Brahma, kau bentrok dengan mereka? Iya. Aku berhasil menewaskan 5 orang iblis dari Gunung Tungkur. Si 5 iblis pencabut nyawa yang malang melintang di wilayah utara? Benar. Gila. Dari mana jalannya si 5 iblis itu bisa ada di Keraton Kuntala? Aku yakin Tumenggung Raksa sengaja mengundang beberapa tokoh sakti dari rimba persilatan untuk diadu dengan kita. Apakah hanya 5 iblis itu saja? Atau ada yang lain? Aku kira begitu. Pasti ada yang lainnya. Yang jelas rata-rata tokoh dari golongan hitam. Aku tidak takut. Aku, Botawa, murid tunggal Panembahan Sidik Paninggal, tidak pernah gentar terhadap orang-orang dari golongan hitam. Aku percaya padamu. Mari Brahma. Kita berdua hancurkan mereka para durjana itu. Bukan kita berdua, tapi berempat. Dengan Mantili dan Raden Samba. Iya. Aku baru ingat. Kira-kira di mana mereka saat ini? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas berada di pusat kerajaan Kuntala ini. Brahma, aku punya usul. Demi kompaknya perjuangan kita, sebelum bertindak, terlebih dulu kita cari mereka sampai ketemu. Dengan begitu, kita bisa mengatur siasat dengan baik. Aku setuju. Mari, kita berangkat. Tidak bisa aku tahu. Tidak bisa? Aku jelas bisa. Karena aku berpakaian gembel. Tapi kau berpakaian mewah seperti itu. Penampilanmu pasti akan menarik perhatian orang. Sebab kau nampak sebagai seorang bangsawan, berpakaian mahal, menunggang kuda putih yang bersih, dengan memakai pelana yang mahal. Aku tergesa-gesa, sehingga tidak sempat ganti pakaian dengan pakaian biasa. Gampang. Aku punya kenalan seorang petani. Kudamu bisa dititipkan pada dia. Dan kau akan mendapat pakaian petani yang sederhana. Bagus. Mari kita pergi ke rumah petani itu. Ayo. Bagaimana Brahma? Bagus. Kau sekarang tidak nampak sebagai bangsawan, tapi sebagai rakyat kebanyakan. Aku kira di kolong jagat ini, raja dan patih dari kerajaan manapun, tidak akan ada yang seperti kita. Maksudmu? Kau raja, aku patih. Kita sama-sama meninggalkan kemewahan hidup di istana, lalu pergi ke negeri orang. Hidup prihatin, berpakaian jelek, dan berlaku sebagai buronan. Itulah keuntungan kita. Kalau para pendekar jadi raja, suatu ketika dia bisa duduk dengan agung di atas singgasana yang gemerlapan. Hidup mewah, disembah dan disanjung oleh para abdi dalam. Dan suatu ketika, kalau dibutuhkan, dia bisa meninggalkan istana, mengembara, menjadi pendekar kembali, hidup prihatin seadanya.
Dan dia tidak merasa tersiksa, malah sebaliknya, merasa bahagia, bebas merdeka sebagai manusia biasa. Iya, benar. Rasanya lebih nikmat begini daripada hidup di dalam istana yang serba resmi. Tapi walau bagaimanapun, setelah urusan ini selesai, kita harus kembali ke istana. Sebab rakyat kita membutuhkan pemimpin. Iya, tentu Brahma. Walau apa yang terjadi, kita tidak boleh melupakan bangsa dan negara. Nah, nanti malam kita mulai beraksi. Menyatroni rumah Tumenggung Raksa? Ya, siaga. Wah. Kalau kau bilang siaga, jadi ingat ketika kita dulu masih jadi pemberontak. Melompati tembok benteng itu untuk memancing. Apakah di balik benteng itu ada penjaga atau tidak? Iya. Bagaimana? Aman. Bagus. Kita sudah berada di dalam keraton. Kau hafal seluk-beluk di dalam komplek keraton ini. Beres. Suara apa itu? Seperti pertarungan. Iya, benar. Ada pertarungan. Suaranya di sebelah sana. Ayo kita lihat. Ayo, lewat atas. Kita bergerak di atap-atap rumah supaya lebih jelas melihat ke sekeliling. Iya. Lihat, di sebelah sana, di samping sebelah gedung, ada pertempuran. Oh, itu rumah Tumenggung Raksa. Oh iya? Iya. Jangan-jangan... Mantili dan Raden Samba. Iya, benar. Mantili dan Raden Samba dikeroyok 3 orang tua berpakaian putih dan 3 orang pasukan keraton. Kalian 3 kemeja Durjana beraninya saya. Mau dikemanakan anak besar kalian? Lebih baik pulang saja ke Sungai Tambarakan. Jadi 3 orang berpakaian putih-putih yang menggoyok Mantili dan Raden Samba itu 3 siluman Cemeti Durjana. Kau kenal mereka? Ya, mereka lah raja perompak di Sungai Tambarakan. Aku pernah bentrok dengan mereka. Bagus. Kalau begitu kau ketemu musuh lama. Iya. Aku masih dendam sama mereka. Nah, berapa? Mari kita gempur 3 siluman itu. Baik. Kau menyerang 3 Cemeti Durjana. Aku akan mengacaukan pasukan keraton. Siaga. Brahma dan Gotawa yang berniat menyatroni rumah Tumenggung Raksa menjadi terkejut
karena dilihatnya di sekitar rumah Tumenggung Raksa telah terjadi pertarungan antara Mantili dan Raden Samba dengan 3 orang tokoh persilatan yang dibantu oleh pasukan keraton. Brama dan Gotawa segera turun tangan untuk membantu Mantili dan Raden Samba. Berhasilkah mereka memenangkan pertarungan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini. Dilihatnya Mantili dan Raden Samba sedang bertempur dengan 3 orang tokoh dari persilatan serta sejumlah anggota pasukan keraton. Raden Samba dari tokoh Cemeti Durjana. Aku akan mengacaukan pasukan keraton. Gotawa, Kakang Brahma. Mantili, Raden, kalian akan dibantu Gotawa menghadapi 3 orang siluman Sungai Tambarakan itu. Aku sendiri akan main-main dengan pasukan keraton itu. Terima kasih, Kakang Brahma. Stop! Masih ingat sama aku enggak? Kau tikus busuk pengacau Sungai Tambarakan. Pengacau itu kalian bertiga. Jika cuma tidurnya, kepala rompak di Sungai Tambarakan. Ayo, kita teruskan urusan kita yang dulu belum selesai. Berdebat. Apa hubunganmu dengan pemberontak itu? Karena akulah pemberontak. Bangsat! Kau hadapi Cemeti kedua. Mantili, kau hadapi Cemeti ketiga. Aku akan hajar si Cemeti ke satu. Iya, jaga. Sekarang saya tidak bisa main proyek lagi. 3 lawan 3. Cemeti ketika mati. Saya sendiri. Itu kepalanya pecah. Aku pukul. Cemeti ke-1. Lihat, temanmu di Cemeti ketiga sudah mampu. Jahanam, kau harus menerima balasannya. Sendiri kenapa si Cemeti ketiga diberikan padaku? Tentu saja dalam waktu sebentar dia sudah mampus. Sekarang kau tinggal berdua. Sebentar lagi juga melawat itu. Betul, Jika kita mampu si Cemeti ini. Aku jadi tidak punya lawan ini. Lebih baik aku bantu Bang Berdua. Raden. Ya, Kakang Brahma, iya. Lebih baik kau bantu Mantili. Oh, Mantili bisa mengatasi lawannya dengan mudah, Kakang. Begitu. Kita harus bekerja cepat. Sebab pasukan keraton semakin banyak. Iya. Di balik menepuk angin itu. Bersiap ratusan bala tentara. Lihat untuk menghibur kita. Oh, iya, benar. Nah, kau bantu Mantili. Semua orang Cemeti setan itu harus cepat lihat ya. Baru kita leluasa menghadapi pasukan keraton. Baik, Kakang. Kenapa kau bantu aku? Aku tangkap pencegahan Cemeti kedua. Iya, aku disuruh Kakang Brahma. Iya. Nanti aku terangkan sebabnya. Sekarang cepat bikin bungkam si Cemeti kedua ini. Iya. Si Cemeti kedua sudah mampus. Sekarang hanya tinggal satu. Si Cemeti ke-1. Si Cemeti kedua sudah mampus. Ayo. Kau mau apa Cemeti besar? Berdebat. Kalian akan tahu balasannya nanti. Mau kemana?
membantu Anda. Disuruh oleh Kakang Brahma sebab tugas lain yang lebih berat menunggu. Oh, jadi si Cemeti Kesatut ini tidak berat? Ya cukup lumayan lah. Kasihan kau Cemeti Kesatut. Di wilayah perairan Sungai Tambarakan dan sekitarnya, namamu sangat terkenal. Menjadi penguasa yang dilakukan. Tapi di hadapan kedua anak muda itu, kau tahu banyak seperti seekor cacing tanah yang tak ada artinya sama sekali. Begitulah, kalian semuanya harus mati. Beres, dia sudah mati sekarang. Jagoan di sungai, matinya di darat. Raja perompak yang paling ditakuti. Sudah tamat kedua. Kita bantu Kakang Brahma. Iya, dia sendirian menghadapi ratusan perompak. Ayo. Pasukan perompak yang berjumlah. Dia dikirim dengan rapat. Hei, kenapa berhenti? Hati-hati, mungkin mereka akan ganti siasat. Hai, orang-orang Madangkara, menyerahlah. Percuma saja kalian melawan kami. Kalian tidak mungkin bisa lolos. Kalian sudah dikepung. Tempat ini sudah penuh dengan para tentara. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dipenuhi tentara Kraton. Mereka bagaikan semut berjubel-jubel. Inilah saatnya untuk mengadu jiwa. Sabar. Tenang. Kita harus melihat kenyataan. Keadaan kita sudah kritis. Lihat. Di depan kita berderet pasukan panah. Di sebelah kiri berderet pasukan tombak. Di sebelah kanan berderet pasukan pedang. Dan di belakang kita sudah siap ribuan pasukan berkuda. Siap untuk mengkilas kita. Iya, benar. Bagaimanapun gagah beraninya kita, tidak mungkin bisa menahan gempuran angkatan perang kerajaan Kuntala yang dikerahkan habis-habisan malam ini untuk memerintah kita. Aku tidak takut. Gue tahu. Kau memang pemberani. Tapi kami juga tidak gentar. Namun harus pakai perhitungan. Jangan main hantam begitu saja. Kenapa aku jadi seperti prajurit yang baru belajar perang? Gampang marah. Maaf Brahma, aku lupa. Kenapa tidak pakai taktik gerilya? Syukurlah aku tahu. Pikiranmu sudah jernih kembali. Dan memang tepat. Kita harus pakai taktik gerilya. Bagaimana caranya, Kakang Brahma? Menyebar. Menyebar? Ya. Dan suatu keuntungan bagi kita. Sekarang malam hari, pemandangan yang gelap akan membantu kita. Kita bertempur sendiri-sendiri, berpencar. Tapi jangan di bawah, melainkan di atas genting. Bertempur sambil lari mundur ke arah tembok benteng. Bagus. Meskipun bala tentara kerajaan Kuntala itu dahsyat, tapi aku yakin hanya sebagian kecil saja yang sanggup bertempur di atap-atap rumah. Nah, siap semuanya. Siap. Hei, pemimpin Garbika. Rupanya tawaranmu untuk menyerah kali ini terpaksa kami tolak. Baik, kalian cari mati sendiri. Mereka melarikan diri melompat di atas genting. Kejar! Pasukan panah! Kumpul!
kita juga dipecah menjadi 4 bagian saja, Kanjeng. Tapi kesatuan mana harus menjadi mana? Maksud Kanjeng? Pasukan panah harus mengejar siapa, pasukan berkuda harus mengejar siapa, dan sebagainya. Iya ya. Dari tempat perang itu, yang paling tinggi ilmunya, Rama, lalu Betawa, kemudian Raden Sambang, dan terakhir mati. Nah, pasukan panah suruh memburu Brahma saja, sebab dia terlalu licin. Baik, tapi yang bisa bertempur di atas genting siapa? Cukup banyak, Kanjeng, terutama para pimpinan dahulu. Nah, cepat perintahkan. Yang bisa bertempur di atas genting, suruh segera melompat. Pasukan yang lain dibagi 4. Pasukan panah mengejar Brahma, pasukan tombak mengejar Mangkudu, pasukan pedang mengejar Raden Sambang, dan pasukan berkuda mengejar Ketul. Baik, Kanjeng. Ternyata dari pasukan Kerajaan Kuntala hanya 3 yang bisa lompat ke genting. Ayo, maju semuanya! Kasihan pasukan panah kita, Kanjeng. Mereka membidik jadi tidak karu-karuan, sebab sasarannya tidak jelas dan berpindah-pindah. Pemandangan yang gelap di malam hari seperti ini menguntungkan mereka. Apa kabar, Temenggung Raksa? Siapa kau? Pandang wajahku baik-baik. Rama? Iya, aku Brahma, putra Temenggung Ardalepa. Mau apa kau? Mau apa? Kau masih tanya? Mestinya kau sudah tahu kenapa aku datang padamu. Kau cuma anak tiri. Kenapa kau susah payah merepotkan dirimu sendiri? Betapa rendahnya akhlakmu, Temenggung Raksa. Bagiku anak tiri atau anak kandung adalah sama. Apalagi ibu kandungku ikut di penjara. Gusti Ayu Dewi Gayatri, istri Temenggung Ardalepa. Jangan salah paham, Brahma. Kedua orang tuamu tidak di penjara. Terserah kau mau pakai istilah apa. Di penjara, dibui, dikurung, disekap, dan sebagainya. Yang jelas kedua orang tuaku tidak diberi kebebasan. Bukan hanya aku sendiri yang memutuskan untuk menyekap ayahmu, tapi itu sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung. Mau keputusan Mahkamah Agung, mau keputusan Sri Baginda Maharaja Kuntala, terserah. Yang aku inginkan kau menunjukkan di mana ayahku disekap. Hal itu harus dirapatkan dulu di dalam sidang Mahkamah Agung. Tidak perlu resmi-resmian. Sebab aku datang saat ini juga tidak resmi. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Lehermu jaminannya. Pemberontak! Lepaskan leherku. Aku patahkan batang lehermu ini. Katakan, di mana Temenggung Ardalepa disekap? Di rumah kuning. Di rumah kuning. Iya. Rupanya kau bisa juga main jurus. Pemberontak. Sebenarnya saat ini aku ingin sekali memecahkan kepalamu. Tapi perlu dihidupkan lebih lama lagi. Nanti akan datang saatnya aku membunuhmu. Selamat tinggal, Raksa. Ya!
Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Wah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Kotawa. Oh, Mantili, kau ini bercanda mulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Hah, ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma, pasti Kotawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Belum muncul. Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar. Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2 kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya. Acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Ya. Tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti. Sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyaperoni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Oh, jangan. Kenapa? Bahaya. Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah. Dengan pengalamannya dalam perang gerilya semasa mereka menjadi pemberontak, ditambah gelapnya cuaca malam hari, Kotawa, Samba, dan Mantili berhasil mengacaukan pasukan keraton kerajaan Kuntala yang hebat itu. Mereka dapat meloloskan diri dengan baik dan sampai di titik pertemuan yang telah ditentukan. Akan tetapi, Brahma belum muncul, karena sesuai dengan perhitungan Raden Samba, bahwa Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, di mana ketika huru-hara sedang berlangsung, dia menyelinap ke dalam rumah Tumenggung Raksa dan berhasil mengorek keterangan bahwa Tumenggung Ardalepa dikurung di rumah kuning. Apakah Brahma langsung pergi ke rumah kuning? Apa dan bagaimanakah rumah kuning itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial. Sementara pertempuran berlangsung di luar pendopo, Brahma Kumbara, sang jagoan kita, dengan keahliannya, menyusup langsung ke tempat kediaman Tumenggung Raksa. Apa kabar, Tumenggung Raksa? Siapa kau? Pandang wajahku baik-baik. Brahma? Iya, aku Brahma, putra Tumenggung Ardalepa. Mau apa kau? Mau apa? Kau masih tanya? Mestinya kau sudah tahu kenapa aku datang padamu.
Kau cuma anak tiri. Kenapa kau susah payah merepotkan dirimu sendiri? Betapa rendahnya akhlakmu, Tumenggung Raksa. Bagiku anak tiri atau anak kandung adalah sama. Apalagi ibu kandungku ikut di penjara. Gusti Ayu Dewi Gayatri, istri Tumenggung Ardalepa. Jangan salah paham, Brahma. Kedua orang tuamu tidak di penjara. Terserah kau mau pakai istilah apa. Di penjara, dibui, dikurung, disekap, dan sebagainya. Yang jelas kedua orang tuaku tidak diberi kebebasan. Bukan hanya aku sendiri yang memutuskan untuk menyekap ayahmu. Tapi itu sudah merupakan keputusan Mahkamah Agung. Mau keputusan Mahkamah Agung, mau keputusan Sri Baginda Maharaja Kuntala, terserah. Yang aku inginkan kau menunjukkan di mana ayahku disekap. Hal itu harus dirapatkan dulu di dalam sidang Mahkamah Agung. Tidak perlu resmi-resmian. Sebab aku datang saat ini juga tidak resmi. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Lehermu jaminannya. Pemberontak. Lepaskan lehermu. Aku patahkan batang lehermu ini. Katakan, di mana Tumenggung Ardalepa disekap? Di rumah kuning. Di rumah kuning? Iya. Rupanya kau bisa juga main jurus, berontak. Sebenarnya saat ini aku ingin sekali memecahkan kepalamu. Tapi perlu dihidupkan lebih lama lagi. Nanti akan datang saatnya aku membunuhmu. Selamat tinggal, Raksa. Ya! Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Nah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Kutawa. Mantili, kau ini bercanda melulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma, pasti Gotawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Lu muncul? Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar? Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2 kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya. Acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Ya. Tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti. Sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyatroni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Oh, jangan. Kenapa? Bahaya. Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah. Wah, sudah lama sekali kita menunggu. Tapi Kakang Brahma belum muncul juga. Iya ya. Bagaimana ini? Kita kembali ke keraton. Selamat satu, selamat semua. Mati satu, mati semua. Jangan! Nah,
Itu Kakang Brahma. Brahma. Maaf, aku terlambat. Kemana saja sih Kakang? Bikin cemas saja. Seperti yang diperkirakan oleh Raden Samba. Ya, aku ke rumah Tumenggung Raksa. Berhasil? Berhasil. Kakang berhasil bertemu dengan dia? Ya, rumahnya memang dijaga ketat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Tapi cukup mudah bagiku membungkam mereka. Lalu, apa katanya? Di mana Ramanda di penjara? Di rumah kuning. Rumah kuning. Ya, tadinya Tumenggung Raksa tidak mau bicara. Tapi setelah lehernya aku pelintir, maka dia mau bicara. Katanya Ramanda Tumenggung Ardalepa dengan Ibunda Gayatri disekap di rumah kuning. Ayo kita ke sana. Sabar Mantili, sabar. Jangan gegabah. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang, Mantili. Rumah kuning itu apa sih? Rumah kuning adalah makam raja-raja. Hah? Makam? Kuburan? Iya. Di belakang istana ada sebuah area cukup luas. Tempat keluarga raja dimakamkan. Dan di tengahnya ada sebuah rumah kecil. Warnanya seluruhnya kuning. Itulah yang bernama rumah kuning. Gunanya untuk apa rumah kuning itu? Untuk tempat tinggal para penjaga makam. Sialan. Ayah dan ibuku disekap di tengah-tengah kuburan. Hal itu untuk mengelabui semua orang, termasuk kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bukankah sekarang kita sudah tahu tempatnya? Jangan sekarang. Sebab saat ini keraton sedang dijaga benar-benar dengan kekuatan yang hebat. Lalu, bagaimana Kakang? Rumah kuning itu, biarkan saja dulu. Sebab selain pasti dijaga ketat, ada kemungkinan besar sudah dipindahkan. Maksudku, Tumenggung Ardalepa dan istrinya sudah dipindahkan dari situ. Sebab sudah diketahui oleh kita. Dugaanmu betul, Kotawa. Kemudian, ini kalau menurut aku, kita membuat teror. Pusat kota kerajaan Kuntala ini kita buat tidak aman. Persis waktu kita dulu mengacaukan pusat kota kerajaan Padangkara. Ya, saya setuju. Kita bakar tempat-tempat penting buat huru-hara di mana-mana. Kita pancing pasukan keraton agar keluar dari keraton. Nah, dengan begitu agak mudah bagi kita untuk menyusup ke dalam keraton. Itu bisa saja dilakukan. Tapi yang pokok, kemana Tumenggung Ardalepa dipindahkan? Kalau sudah tahu, dengan mudah kita menuju sasaran. Tapi, kau kan tidak tahu. Masa kita harus mengobrak-abrik keraton? Tidak mungkin kan? Culik saja si Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bukan anak kecil, Mantili. Setelah kejadian dia dapat disatroni oleh Kakang Brahma, pasti dia tidak akan mau lagi tinggal di rumahnya, tapi bersembunyi di suatu tempat. Wah, jadi semakin susah urusan ini. Aku punya akal. Bagaimana, Kakang? Aku harus secepatnya ke rumah kuning, sebelum mereka sempat memindahkan Ramanda dan Ibunda. Aku akan masuk ke dalam keraton, dengan jalan menyamar menjadi seorang prajurit keraton. Iya, benar. Kau bisa membekuk seorang prajurit keraton. Lalu pakaiannya dilucuti, kemudian kau pakai. Iya. Cukup banyak regu-regu pasukan keraton yang sering melakukan patroli sampai ke tapal batas. Nah, aku akan membekuk salah satu di antaranya. Nah, itu dia. Mana? Itu, masih jauh. Oh, iya, benar. Beberapa orang prajurit keraton sedang melakukan patroli dengan menunggang kuda. Biarkan mereka lebih dekat. Iya. Enteng. Cuma 10 orang. Sergap sekaligus. Siaga! Semuanya sudah kojor. Nah, sekarang aku akan memilih yang badannya sama dengan aku. Yang ini Kakang Brahma. Tingginya, kurusnya, sama dengan Kakang. Iya. Nah, para pengacau itu membuat huru-hara lagi. Cepat kirim bala tentara. Jumlahnya dilipat gandakan, supaya tidak terjadi seperti kemarin malam. 3 regu pasukan kita kocar-kacir. Ya, kali ini mereka tidak boleh lolos. Pasukan!
Sampai semua pasukan keraton keluar, baru kita masuk ke dalam keraton. Ya. Ya. Mari kita bergerak. Masuk lewat tembok benteng bagian selatan. Siaga! 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 Keraton dalam keadaan lengang. Berarti pasukan keraton hampir seluruhnya dikerahkan ke dalam kota. Ayo, kita ke pendopo agung. Nah, itu dia pendopo agung. Wah, bagus. Hanya dikawal satu regu penjaga. Ya! Ayah, ibu. Mantili. Mantili. Oh, ibu. Mantili anakku. Mantili anakku. Ramanda. Ibunda. Rama anakku. Brahma anakku. Oh, kalian telah datang. Daulat Kanjeng Tumenggung. Raden Samba. Apa kabar Raden? Raden Samba. Daulat Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Daulat Gusti Putri Dewi Gayatri. Siapa ini? Inilah Gotawa, sahabat sejati hamba Ramanda. Betapa gagahnya engkau, Satria Muda. Daulat Kanjeng Tumenggung. Betapa mengharukan perjumpaan kedua anak dan kedua orang tua itu. Mantili menangis terseduh-seduh di pangkuan Gayatri. Kedua mata Tumenggung Ardalepa berkaca-kaca. Demikian pula air mata menitik di pelupuk mata Brahma. Sedih hatinya melihat penderitaan kedua orang tuanya. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Mantili dan Raden Samba yang juga mengikuti jejak Brahma pergi ke kerajaan Kuntala untuk membebaskan Tumenggung Ardalepa, mengalami nasib yang sama dengan Brahma. Terjebak di gedung penjara yang diperkirakan di tempat itulah Tumenggung Ardalepa dikurung. Di dalam ruangan yang sempit itu, Mantili dan Raden Samba digempur oleh puluhan prajurit pasukan keraton. Rupanya kalian benar-benar adu jiwa. Kalian tidak akan bisa keluar dari gedung penjara ini. Mantili, bertahan terus Mantili. Oh main-main. Iya. Gila, Raden Samba, lurus bumi. Hah? Hilang. Raden Samba kemana? Kok tiba-tiba ada? Kelihatannya tadi dia masuk ke dalam tanah. Ah, tidak mungkin. Mana ada manusia bisa lurus bumi? Tentara, meskipun kau tutup semua pintu dan jendela, dan kami dikepung dengan rapat,
dalam tanah. Satu persatu pasukanku amblas ke dalam tanah. Seperti ada yang membetot dari dalam tanah. Lihat ke dalam. Anak buahmu satu persatu dibetot ke dalam tanah oleh Raden Samba. Mereka dikubur hidup-hidup. Alat. Bahaya. Lari. Akhirnya mereka ketakutan juga. Untung punya teman bisa nurus Sumi. Kalau tidak, mungkin sampai saat ini pertarungan masih berlangsung. Kita juga sebaiknya sekarang segera meninggalkan tempat ini. Ayo. Itu dia. Di bawah dataran yang luas itu terhampar kerajaan Kuntala. Ya, mudah-mudahan Brahma dan Mantili serta Raden Samba sudah pula sampai di sini untuk segera aku bergabung dengan mereka. Aku sudah memasuki wilayah pusat kota kerajaan Kuntala. Tapi masih di daerah pinggiran. Santai saja. Sambil jalan-jalan. Sebab baru kali ini aku mengunjungi Kuntala. Berhenti. Hah? Siapa yang menyuruh aku berhenti? Buset. Banyak benar. 10 orang penunggang kuda menghadang di depan. Melihat akan seragam mereka. Pasti mereka satuan pasukan Kraton. Kau juga nih. Hei, siapa kau? Aku? Ya, kau. Gotawa. Dari Madangkara? Kau tahu? Jawab. Baru jadi kepala regu sudah sok. Main bentak. Pangkatmu itu tidak setai kukuku. Nih, aku. Patih Gotawa dari kerajaan Madangkara. Hah? Patih kerajaan Madangkara? Kau terkejut bukan? Makanya lihat-lihat dulu. Lihat pakaian kementerian begini. Gelang mas, kalung mas, ikat kepala berlapis mas. Baju dan celanaku itu berlapan. Dan terompahku. Ini cara asli. Mana ada rakyat biasa punya pakaian mahal dan mewah ini? Wah. Apa? Rezeki? Tangkapan hari ini. Kau mau menangkap aku? Ya, tidak peduli Patih. Pokoknya orang Madangkara harus ditangkap. Iya. Tangkaplah kalau kau bisa. Sombong. Aku juga ingin tahu sampai di mana kehebatan pasukan kerajaan Kuntala yang tersohor itu. Ayo, maju semuanya. Pasukan, tangkap! Cuma segitu saja pasukan keraton Kuntala itu. Dibikin roboh sekaligus.
Dua orang. Baru 6 orang yang mampus, sisanya kabur. Berdebah. Ada serangan gelap. Sebuah pedang meluncur ke leherku. Untung aku bisa menangkapnya. Hei! Keluar! Jangan cuma bisa menyerang sambil bersembunyi. Keluar! Kau tahu? Hah? Brahma! Kenapa kau ada di sini? Aku mencemaskan keselamatanmu. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu, Bram. Tapi yang namanya masuk ke kandang macan. Lalu kerajaan kita bagaimana? Aku serahkan kepada Mangku Bumi Gajah Depa. Dia mampu memimpin kerajaan dan rakyat menghormatinya. Maaf, Brahma. Bukannya aku tidak patuh terhadap perintahmu. Tapi aku tidak mau sahabat sejatiku menemui kesulitan di negeri orang. Iya. Apa boleh buat? Kau sudah ada di sini. Masa aku harus menyuruh kau kembali ke Madangkara? Nah, bantuanmu aku terima. Terima kasih, Bram. Tadi malam di keraton ada keributan. Keributan apa? Pasukan keraton bertempur dengan 2 orang asing yang memasuki gedung penjara. Pasti mereka Mantili dan Raden Samba. Kau yakin? Iya. Sebab aku menyuruh Hulubalang Praga untuk memberi kabar kepada Mantili di kerajaan Sangkam bahwa ayahmu Tumenggung Ardalepa di penjara. Kasihan Mantili. Dia sama dengan aku. Dikecoh oleh kelihayan Senopati Kendala. Maksudmu? Dia mengira di gedung penjara itulah ayahnya di penjara. Padahal tidak. Oh iya? Iya. Aku juga begitu. Aku mengira pasti di gedung penjara itu ayah dan ibuku di penjara. Tak taunya yang dijumpai malah pasukan keraton yang siap untuk meringkus aku. Jadi kau sudah masuk ke keraton? Sudah. 2 kali. 2 kali? Iya. Pertama menyatroni gedung penjara itu. Kedua menyatroni rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Siapa dia? Dialah yang tahu di mana ayah dan ibuku, Tumenggung Ardalepa dan Ibunda Gayatri penjara. Lalu? Rupanya dia sudah siap untuk menerima tamu. Rumahnya dijaga ketat. Selain oleh pasukan keraton pilihan, juga oleh beberapa orang tokoh sakti dari rimba persilatan. Brahma, kau bentrok dengan mereka? Iya. Aku berhasil menewaskan 5 orang iblis dari Gunung Tungkur. Hah? Si 5 iblis pencabut nyawa yang malang melintang di wilayah utara? Benar. Gila. Dari mana jalannya si 5 iblis itu bisa ada di Keraton Kuntala? Aku yakin Tumenggung Raksa sengaja mengundang beberapa tokoh sakti dari rimba persilatan untuk diadu dengan kita. Apakah hanya 5 iblis itu saja? Atau ada yang lain? Aku kira begitu. Pasti ada yang lainnya. Yang jelas rata-rata tokoh dari golongan hitam. Aku tidak takut. Aku, Botawa, murid tunggal Panembahan Sidik Paninggal, tidak pernah gentar terhadap orang-orang dari golongan hitam. Aku percaya padamu. Mari Brahma. Kita berdua hancurkan mereka para durjana itu. Bukan kita berdua, tapi berempat. Dengan Mantili dan Raden Samba. Iya. Aku baru ingat. Kira-kira di mana mereka saat ini?